Assalamualaikum Mam, apa kabar? Di video kali ini saya mau cerita sedikit tentang child seat atau car seat ya. Saya beli car seat ini sejak Fatia usianya 2 bulan. Waktu itu alasannya karena memang kami mau mudik ke Jogja. Jadi penting sekali untuk invest car seat untuk keamanan bayi. Nah, saya akan cerita sedikit tentang spesifikasinya, tentang kenapa saya akhirnya pilih merek ini, feature-featurenya, sama nanti saya akan cerita juga tentang kelebihan dan kekurangannya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat mama-mama yang lagi hunting car seat. Sebelum sampai ke merek ini, saya juga udah beberapa kali, puluhan kali lihat video, review car seat merek yang lain. Oke, sekarang kita mulai dari feature-feature dan spesifikasinya ya, Mam. Jadi, car seat ini adalah car seat convertible dan mereknya Graco Extend to Fit 3-in-1. Kenapa 3-in-1? Jadi dia bisa rear facing untuk tahap awal, kemudian forward facing ketika bayi atau anak beratnya sudah lebih dari syarat. Nih aku lihat ya contekannya. Jadi rear facing itu dipakai saat bayi 1,8 sampai 22,5 kg. Rear facing itu penting banget, atau menghadap belakang, itu untuk keamanan bayi dan anak. Jadi nanti akan saya share juga mungkin di video lain kenapa sih rear facing itu jauh lebih aman untuk anak daripada forward facing. Nah, tahap kedua itu adalah forward facing. Jadi kalau forward facing itu bisa dilakukan ketika anak usianya sudah beratnya sudah 10 sampai 30 kg. Nah, tahap terakhir adalah booster. Jadi seketika anak sudah 14 sampai 45 kilo. Nah, ini salah satu yang saya suka ya. Jadi coverage atau dia bisa menahan beban atau digunakan anak itu sebagai booster seat ketika anak sudah beratnya sudah cukup besar gitu. Apa aja yang ada di sini, kita mulai ya. Jadi satu feature yang lumayan berguna ternyata setelah kita pakai itu adalah cup holders. Dia punya 2 cup holders di sini, dan ini mudah juga ya dilepas ya. Nah, kita coba untuk segala macam Tupperware, botol susu anak bisa, Mam. Tuh, masuk kan? Tapi untuk Tupperware yang besar dan gendut ini nggak bisa. Dia punya, nah ini position adjust harness dan headrest. Jadi gampang banget, Mam, tinggal ditarik begini, ini jadi booster. Oke, dan ini bisa di-adjust sesuai dengan ketinggian baby kita. Nah, bagusnya adalah mama tuh nggak perlu lagi ya adjust ini, copot. Jadi ini mengikuti tuh. Ini enak banget nih. Ini adalah salah satu feature yang saya suka karena bayangin kalau kita harus ngubah threadnya dari belakang, mungkin di beberapa merek lain itu ribet banget. Nah, dia juga ada ini ya cushionnya. Jadi ini empuk banget buat baby, apalagi kalau baby kita masih kecil. Kita lihat ya, ini adalah usia terkecil baby. Nah, ini dia bisa nahan kepala baby, jadi soft banget dan enak. Dan ini juga bisa dilepas sih, jadi gampang banget ketika bayi sudah mulai besar, itu kita mungkin bisa lepas ini karena posisinya kayak terlalu kecil buat si baby. Di sini Mam bisa lihat ada side impact tested. Jadi car seat ini penting banget keamanannya kan. Dia sudah melalui tes tabrakan dari samping gitu. Oke, warnanya juga cakep ya, saya suka netral hitam, jadi nggak kelihatan cepat kotor. Oke, nah di sini child seat ini juga punya 5 strap. Jadi ini ada bisa dilepas, termasuk seat beltnya gampang banget. Dia ada 5 poin.
2. Jadi aman buat baby, benar-benar safe di situ. Oke. Di sini juga mungkin nanti akan saya lihat closer ya. Di sini tuh ada tempat latch-nya juga, tempat seat belt, buckle seat beltnya ada tempat di samping. Jadi nggak perlu bingung gitu kadang-kadang nyari, aduh di mana sih nih child seat buckle-nya gitu kan, ribet. Nah, untuk yang istimewanya juga, jadi kadang-kadang baik itu rear facing atau forward facing kan anak kita gantung ya, kakinya nggak enak. Nah ini bagusnya adalah ada extension footrest-nya, jadi nyaman buat anak kita. Ini tinggal bisa dimasukkan, dikeluarkan, sangat mudah dan nggak terlalu berat, nggak berat sih. Oke, dan ini dia juga ada tambahan cushion untuk baby yang masih kecil. Ini juga gampang banget ketika kita mau lepas karena baby sudah mulai besar. Semacam ini gampang banget, mau dicuci juga enak banget. Oke, ini. Nah, terus gimana recline-nya? Nah, ini dari samping sih bakalan kelihatan ya, Mam ya. Ini recline-nya itu ada 6 sisi 6 level recline. Recline-nya gampang banget. Dari sini kita tinggal tarik sih. Gampang banget. Ya. Ini udah dengan posisi tidur dia, paling tidur. Ada beberapa level, nanti bisa kelihatan dari sebelah samping. Oke. Nah, kita lihat sedikit video reviewnya dari asli dari produknya. Oke? Nah, yang gak kalah penting dari hunting car seat itu adalah kita harus tahu material-materialnya apa. Nah, car seat ini dibuat untuk market di Amerika juga ya, Mam, kalau untuk Graco. Nah, penting lagi kita tahu apa sih? Nih, tanggal dia dibuat. Nah, car seat ini dibuat 17 Oktober 2018. Artinya masih ada masa pakai sampai dengan 10 tahun. Nah, kalau mama-mama beli online, pastikan mama tanyakan ini ya ke toko online store-nya. Apakah manufacturing date-nya itu masih ya nggak terlalu lama gitu dari tahun sekarang. Jadi masa pakainya cukup panjang. Instruksi-instruksi dari Graco ini itu cukup jelas. Di sini ada kayak level indikator gitu ya, Mam. Kalau ini di sini, ini lihat 0 bulan. Artinya memang dia harus ada di sini. Tapi kalau 3 bulan itu bisa mulai di recline agak tinggi. Nanti dia akan berpindah tuh ke arah sini, udara ini. Oke. Nah, ini juga ada keterangan-keterangan terkait forward facing. Itu hanya bisa dilakukan pada saat berat anak mencapai 10-30 kilo ya. Jadi minimal 10 kilo baru kita bisa pindahkan ke forward facing. Nih, di sebelah sini kita juga bisa lihat, nah ini nih level recline nih. Level recline-nya ada 6 ya untuk rear facing, dari 1, 2, 3 sampai 4. Nah, untuk forward facing itu 4, 5 dan 6. Nah, kalau booster biasanya sudah mulai tegak.
untuk anak-anak melihat ke depan seperti orang dewasa. Nah, di bagian depan ini ada seat belt dan di depan ini ada tali. Tali ini cukup ditarik saja untuk mengencangkan seat belt jika anak sudah duduk dan seat beltnya sudah terpasang di kursi. Udah kan? Ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya, Mam. Nah, kalau kekurangannya Graco ini menurut saya, nih, stiker nggak penting ini nih, Mam. Sebenarnya ini penting ya, karena ini warning supaya anak-anak itu jangan pernah menaruh car seat itu di seat bagian depan, karena itu sangat berbahaya. Dia bisa kena impact airbag ketika terjadi tabrakan. Ya kan. Nah, ini itu materialnya apa ya, kayak label pakai hot press gitu ya. Jadi ini kalau kondisi cuaca lagi panas, ini ikut panas dan ini agak nggak nyaman gitu untuk anak-anak. Nah, ada juga beberapa keluhan yang saya lihat di beberapa video, itu dia mengeluhkan posisi head buckle yang terlalu dekat dengan badan anak gitu. Jadi kalau anak laki-laki kena tuh burungnya ya. Nah, padahal sebenarnya ini bisa dipindahkan ke sini, mudah sekali. Hanya lewat jalur bawah sini dan masalah selesai. Kita lihat bagian depan. Nah, di sini ada latch. Latch ini bahasa lainnya kalau biasanya merek-merek Eropa itu Isofix. Nah, artinya sangat mudah, attachmentnya di mobil tinggal ditangkupkan ke Isofix system yang ada di seat mobil. Nanti ada videonya ya, biar Pupu Fathia yang memperagakan pemasangannya. Ini Sofiknya nih, Sofik. Ya udah, tadi udah mau tunjukin. Langsung sampai bunyi klik. Gampang, mudah kalau sekarang. Cuman dimasukin sampai bunyi klik. Udah? Udah, ini. Udah masukin. Ada temannya Sule yang mainin apa, mainin Ya, film bunyi. bareng. Klik. Oke. Hasilnya fix. Udah. Awalnya Fathia juga agak gelisah waktu pertama duduk di car seatnya. Tuh mukanya mikir, kok nggak di pangku mumu aja. Tapi lihat, kalau dibiasakan lama-lama anak pasti juga akan merasa nyaman. Bobo. Wah, lucu ya. Awalnya saya sempat loh mau beli merek yang ini, tapi nggak jadi gara-gara baca headline ini waktu saya cari crash testnya. Lihat nih videonya. Naudzubillah min dzalik, serem banget ya Mam ya. Makanya saya hati-hati sekali kalau memilih barang-barang yang terkait safety baby saya. Nah, kalau Mam pilih car seat apa buat baby? Nah, silahkan share di komen ya. Semoga apa yang saya share bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang gak berkenan ya. Jangan lupa like, share, comment, and klik subscribe, Mom. Terima kasih.